Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku. Kali ini aku akan membahas materi mimetik. Yuk simak baik-baik ya materinya. Pengertian mimetik. Istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu mimesis, yang berarti meniru, tiruan, atau perwujudan. Secara umum, mimetik dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia kehidupan nyata. Mimetik juga dapat diartikan sebagai suatu teori yang dalam metodenya membentuk suatu karya sastra dengan didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial yang dialami dan kemudian dikembangkan menjadi suatu karya sastra dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreativitas pengarang dalam kehidupan nyatanya tersebut. Nah, kalau pengertian mimetik menurut para ahli yaitu ada menurut Plato. Plato mengungkapkan bahwa sastra atau seni hanya merupakan peniruan mimesis atau pencerminan dari kenyataan. Nah, kalau menurut Aristoteles, ia berpendapat bahwa mimesis bukan hanya sekedar tiruan, bukan sekedar potret dan realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Nah, kalau pengertian pendekatan mimetik yaitu ada dari Raffles, berpendapat bahwa mimesis dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan yang mengkaji karya sastra yang berupaya untuk mengkaitkan karya sastra dengan realitas atau kenyataan. Nah, kalau menurut Abrams mengungkapkan pendekatan mimetik adalah pendekatan kajian sastra yang menitimbaratkan kajiannya terhadap hubungan karya sastra dengan kenyataan di luar karya sastra. Nah, sejarah mimetik. Pandangan tentang mimetik pertama kali diungkapkan oleh filsuf terkenal yaitu Plato, yang kemudian diungkapkan lagi oleh muridnya yaitu Aristoteles. Plato berpendapat bahwa seni hanyalah tiruan alam yang nilainya jauh di bawah kenyataan dan ide. Menurutnya lagi, seni adalah suatu yang rendah yang hanya menyajikan suatu ilusi tentang kenyataan dan tetap jauh dari kenyataan. Perbedaan dengan Plato, Aristoteles menyatakan bahwa tiruan itu justru membedakannya dari segala sesuatu yang nyata dan umum karena seni merupakan aktivitas manusia. Dalam sebuah penciptaan, sastrawan tidak semata-mata meniru kenyataan selain sekaligus menciptakan. Tentang teori mimetik. Dalam teori mimetik terdapat 3 metode yang dapat digunakan dalam kritik mimetik. Yang pertama, itu ada kepada kelompok masyarakat tertentu, terutama masyarakat yang disebut dalam karya sastra, diberi angket tentang kehidupan sosiobudaya masyarakatnya, baik masa lalu maupun masa kini. Angket diolah secara kualitatif yang ada dalam karya sastra tersebut. Nah, yang kedua, dengan menghubungkan suatu unsur yang ada dalam karya sastra dengan unsur tersebut bersamaan dengan yang terdapat dalam masyarakat. Sejauh mana unsur-unsur itu benar-benar berfungsi dalam karya sastra. Selain itu, hubungan antara karya sastra dengan masyarakat. Nah, yang ketiga itu
kepada anggota masyarakat tertentu yang diminta membaca karya sastra. Diberi beberapa pertanyaan. Pertanyaan diarahkan kepada masalah sosial yang telah bergeser atau hilang dalam masyarakat. Pengelolaan secara kualitatif akan dapat menjawab tentang hubungan karya sastra dengan keadaan sosial budaya. Ini kali tidak ada yang mencari cinta di antara gudang, rumah tua, pada cerita, tiang, serta temali. Kapal perahu tiada berlaut, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam, ada juga kelapak elang menyinggung muram. Desir hari lari berenang, menemu bujuk pangkal lakanan. Tidak bergerak, dan kini tanah dan air tidur, hilang ombak. Tiada lagi aku sendiri berjalan menyisir semenanjung, masih pengap harap sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan dari pantai keempat. Seduh penghabisan bisa terdekat. Nah, tadi ada cuplikan puisi Senja di Pelabuhan Kecil. Pada bait 1, pada puisi Senja di Pelabuhan Kecil ini menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh lagi. Pelukis melukis gedung, rumah tua, cerita tiang, temali, kapal, dan perahu yang tidak dapat bertaut. Benda-benda itu semua mengungkapkan perasaan sedih dan sepi. Penyair merasa bahwa benda-benda itu semua tidak bisa kepadanya, menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Pada bait kedua dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, perhatian penyair fokus ke suasana pelabuhan yang tidak lagi kepada benda di pelabuhan yang beraneka ragam. Di pelabuhan itu turun hujan yang mempercepat kelam, menambah kesedihan penyair. Dan ada kelapak elang yang menyinggung muram, membuat hati penyair lebih muram. Dan hari-hari seakan lagi berenang, kegemilangan telah musnah. Suasana di pantai itu suatu saat membuat hati penyair dipenuhi harapan untuk terhibur. Tapi ternyata suasana pantai itu kemudian berubah. Harapan untuk mendapatkan hiburan itu musnah, sebab kini tanah air tidur, hilang ombak. Pada bait ketiga dalam puisi Senja di Pelabuhan Kecil, pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya dan bukan kepada pantai dan benda-benda sekitar pantai itu. Dia merasa, aku sendiri, tidak ada lagi yang diharapkan akan memberi hiburan dalam kesendirian dan kedukaannya itu. Dalam kesendirian itu, ia menyisir semenanjung. Semula ia berjalan dengan dipenuhi harapan, namun sesampainya di ujung, sekalian selamat jalan. Jadi setelah penyair sampai ujung tujuan, ternyata orang yang diharapkan akan menghiburnya itu malah mengungkapkan selamat jalan. Penyair merasa bahwa sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai tujuannya, sebab dalam kesendirian dan kedukaannya, penyair merasakan dari pantai keempat sendu penghabisan
bisa terdekap betapa mendalam rasa sedihnya itu. Ternyata dari pantai keempat Sedu Sedan, tangisnya dapat dirasakan. Amanat dari puisi ini bahwa penyair ingin mengungkapkan kegagalan cintanya yang menyebabkan hatinya sedih-sedih dan tercekam. Kegagalan cinta itu menyebabkan seseorang seolah kehilangan segala-galanya. Cinta yang sungguh-sungguh dapat menyebabkan seseorang menghayati apa arti kegagalan secara total. Nah, itu tadi penjelasan dan contoh dari teori mimetik. Nah, untuk teman-teman, pantau terus ya channel YouTube aku dan tengok video-video selanjutnya. Dadah, terima kasih.